Puji nama Tuhan, selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan dari surga akan menyertai setiap kita dan kita sudah memuliakan Tuhan, menjadikan Tuhan. Semoga enos kita, puji-pujian kita sampai kepada Tuhan dan menyenangkan hatinya dan sekaligus akan menyatakan segala kebaikannya bagi kita yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan damai dari Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan juga saya mengucapkan buat saudara-saudara kita yang ada di luar sana, salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena Alkitab sudah mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, Yesus. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita selamat. Mantap. Dan juga Alkitab mengatakan dengan jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Dengan hati percaya, engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku, engkau diselamatkan. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Karena apa? Tuhan yang akan menjadi pembelanya. Tuhan Yesus memberkati kita, dan doa dan harapan saya, senantiasa saya mengatakan ini. Kenapa? Saya tahu bahwa kita tidak akan pernah kuat dengan kekuatan kita. Tetapi ada juga hal yang harus kita lakukan, yaitu doa dan iman. Sehingga saya mengatakan, biarlah kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai hidup kita sampai kita bertemu muka dengan Dia. Haleluya. Mantap Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarkan Dia senantiasa memimpin hidup kita, sehingga hidup kita akan senantiasa mengarah kepada segala tujuan dan rencana Allah yang sudah dicanangkan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga, biarkanlah firman-Mu senantiasa menyertai hidup kami, dan biarlah kasih-Mu senantiasa ada dalam setiap hidup kami, dan biarlah rencana-Mu tergenapi dalam setiap hidup kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu. Berfirmanlah, kami mau melakukan baik teguran, nasihat, dorongan kepada setiap kami, untuk kami melakukan yang terbaik, dan kami siap melakukannya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan dalam Efesus 1 saya akan bacakan dalam bahasa Yunani-nya. Erodintos, o Theos ke patir to Kyrio imon Yesus Kristus. Erodintos itu jadi terwajah, katakan terpujilah Tuhan, Bapa kita. Patir itu ya, orang sering katakan pater dalam bahasa Indonesia-nya.
Kyrios Tuhan, Yesus Kristus. Oh, eplogisas, imas, en pasi eplogio, no, pneuma iki, en tis, epura, epurani nis, ya. Ini kalau tidak berhati-hati, ada ois di situ soalnya. Bertemu dengan i. Lalu di depannya i. Ya. Jadi eporonis panjangnya. En Christo. Katos excelsato imas en aptur pro katabolis osmon, ya. Ina imas ayus yang sering kita dengar hagios. Ayus ke amomos dari kata amomos, ya. Amomos itu without blame, tanpa cacat, without blame, tanpa bisa disalahkan, atau juga wholeness, ya, sempurna, ya, atau juga unblameable, blamable, ya, blamable, tidak dapat dipersalahkan. Itu mantap. Kenapa? Tuhan yang membela dia. Jadi amomus, karena itu bentuk jamak, jadi amomus. Katenopion itu di hadapan, di hadapannya en agapi, oleh karena kasih, ya. Jadi kita menerima segala berkat-berkat dari surga itu sebagaimana kata Epuranis en Christo. Jadi berkat-berkat rohani di dalam surgawi karena Yesus. En itu bisa dibaca artinya di dalam, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Ada beberapa arti dalam en bahasa Yunani. Nah, tema kita adalah ada kata di situ en agapi yang tidak tercatat dalam kata di situ, tapi ya, kita tahu agapi itu dalam bahasa Yunani yang jelas dear, kasih, atau yang tersayang, yang dikasihi, juga bisa charity, kedermawanan dan kemurahan hati, dan juga peace, itu pesta, atau dalam rangka suka menjamu, ya. Jadi kalau kita mengalami peace-nya Tuhan, kita harus mengasihi, menyayangi, dan harus suka memberi. Karena firman Allah, orang yang memberi belum tentu mengasihi, tetapi orang yang mengasihi sudah pasti memberi, itu sudah pasti. Jadi sebabnya ada situ peace. Yang terakhir itu adalah agar. Saya dari pagi sudah mengatakan bahwa agati itu kalau mau diartikan sebenarnya sangat sulit kita lakukan. Karena apa? Yang penting yang kita lakukan adalah yang baik berdasarkan kebenaran. Mau orang berbuat jahat, mau orang berbuat yang tidak benar, mau orang mencaci maki kita harus berbuat baik kepada mereka. Apa ia bisa? Makanya dikatakan kita menerima berkat-berkat surgawi itu karena Yesus. Tapi mari kita melihat dulu, tema kita adalah terpilih bagi Allah. Haleluya. Bayangkan orang-orang terpilih. Itu orang-orang terpilih tentunya adalah orang-orang, kalau di dalam dunia ini, orang-orang hebat. Orang-orang yang mempunyai kemampuan khusus. Orang-orang yang memang sudah menunjukkan bakat-bakat yang sangat luar biasa. Di mana dalam trainingnya kah, dalam tugasnya kah, dalam tanggung jawabnya kah, dalam sekolahnya kah, apapun itu adalah orang-orang yang
Orang-orang yang terpilih itu adalah orang-orang yang betul-betul mempersiapkan hidupnya untuk masa depan yang jauh lebih baik. Kita lihat bagaimana ini si Sadrak Mesa Abednego di tengah-tengah mental budak, mereka dapat mengalahkan karena apa? Mereka adalah orang-orang terpilih, bahkan 10 kali lebih pintar daripada orang-orang Ukasdim pada waktu itu. Dan mereka punya kemampuan, kecakapan yang sangat luar biasa. Dan terlatih dalam banyak hal, baik dalam bahasa dan lain sebagainya. Ahli, dan kemudian mereka mempunyai kualifikasi untuk melayani di meja raja atau melayani raja. Ya, itu orang-orang yang terpilih. Tapi yang mau saya bilang, itu kalau orang-orang terpilih atas usahanya, itu atas kerja kerasnya, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi kalau dalam Tuhan, terpilihnya kita itu bukan karena kerja keras kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan. Tapi itu adalah sebagaimana firman Allah yang kita baca. Baik, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya. Jadi sangat luar biasa Tuhan ini. Jadi Dia untuk mengerti kita sebagai orang-orang terpilih bagi Allah, bukan karena hebatnya kita, tetapi kita harus mengerti itu adalah konsep pilihan Allah. Konsep pilihan Allah itu tidak bisa karena hubungan pribadi dengan pribadi atau hubungan apa namanya istilahnya itu kroni-kroni atau hubungan karena saya berpangkat maka saya bisa mengangkat anak saya, bukan. Itu tindakan Allah murni, tidak ada intervensi siapapun di situ. Dan supaya kita bisa mengerti konsep pilihan Allah ini, bahwa bukan karena tindakan kita, tapi tindakan Allah dalam penebusan ini melalui Kristus Yesus. Itu sebabnya Dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jelas bahwa konsep pilihan Allah itu adalah tindakan Allah untuk menebus kita dan sekaligus membawa kita kepada keselamatan yang sesungguhnya. Jadi jangan pernah permainkan pilihan Allah yang sudah jatuh pada kita. Jangan pernah permainkan pilihan yang membuat kita telah percaya kepada Yesus. Lalu oleh karena sesuatu, oleh karena tekanan, oleh karena uang, oleh karena garis cantik, oleh karena pemuda ganteng, oleh karena harta, oleh karena jabatan, oleh karena apapun itu, jangan pernah gantikan itu hanya demi hal-hal dunia ini. Kita lihat bagaimana di tengah-tengah masyarakat kita ada banyak orang yang sudah menerima kasih karunia pilihan Tuhan jatuh kepada dia, pada akhirnya dia meninggalkan. Jangankan itu, Tuhan yang sudah memilih Yudas Iskariot pun bisa. Bukan Allah gagal dalam pilihannya, bukan. Nanti jangan bilang, gagal dong Allah. Buktinya dia tidak dapat mempertahankan. Anda punya terima, Anda punya kehendak bebas. Anda mau menyimpang setelah Anda masuk dalam konsep pilihan Allah, ya silakan. Allah tidak pernah memaksa, tapi tanggung akibatnya. Kan itu saja. Dan itu sebabnya mengikut Tuhan itu tidak pernah paksa-paksa. Tidak ada, percaya Yesus apa ya? Kalau enggak, tak bunuh kamu. Dan Yesus juga enggak pernah mengatakan, untuk percaya Yesus, pendeta boleh memaksa. Enggak ada itu. Enggak ada bisa pegang memaksa seseorang untuk percaya kepada Yesus.
Dan tidak akan pernah itu terjadi. Kenapa? Karena keselamatan itu bukan karena engkau yang memilih, Tuhan yang memberikan kepada kita. Jadi kalau Tuhan sudah berikan kepada kita, jaga itu baik-baik. Jadi konsep pilihan itu adalah tindakan kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus kepada kita. Dan pelihara, jaga. Saya masih ingat, sudah sering kali saya bersaksi tentang ini. Bagaimana seseorang yang begitu berapi-api ketua muda saya waktu itu. Begitu berapi-api, sampai kita terkagum-kagum karena apa? Pada waktu itu kita kan baru bertobat. Mantap sekali gimana orang ini. Cewek lagi kan cantik lagi. Ya. Jadi karena itu kita kagum kepada prinsip. Nyatanya mohon maaf, kalau dia khotbah waktu itu, biar jenderal, biar direktur, biar ya cocok lah ya. Untuk apa yang sebenarnya cocok dia. Nggak akan mengecewakan. Cantik. Ya. Jadi biar jenderal, biar direktur, biar pejabat, kalau dia tidak seiman dengan saya tolak dia dalam namanya. Kenapa saya peristiwa ini tidak bisa saya lupakan? Karena itu menggugah iman saya untuk strong di dalam Tuhan. Bahwa ternyata perkataan yang kita katakan itu akan diproses melalui perbuatan nyata. Akan diproses oleh Tuhan. Apakah kita sanggup menjaganya sampai kepada pertemuan kita dengan Dia satu kali kelak? Ataukah pertemuan setelah kita mati, ataukah diizinkan Tuhan bertemu di udara? Who knows? Siapa yang tahu? Tetapi yang mau saya katakan, orang ini bukan menikah dengan pejabat. Kalau Anda pernah kerja di Somil, ya, maka Anda akan mengetahui bagaimana mengupas kulit kayu itu sebelum masuk ke pabrik. Jadi mereka mengupas itu. Panas kepanasan, hujan-hujanan. Seperti petani. Kita bukan mau merendahkan, bukan. Yang mau saya katakan tadi adalah walau pejabat, walau direktur, walau jenderal, itu yang membuat perkataan kita harus kita jaga. Makanya kalau orang sering berkata, aku, Pak Pendeta, tidak akan begini-begini, ketahuilah orang itu pasti orang yang akan melakukan hal yang terbalik. Kenapa? Saya melihat dari beberapa kali, bukan sekali dua kali, banyak kali orang-orang berkata beginilah apalah, tapi pada kenyataannya apa yang bilang friend. Supaya kita dapat penghiburan saja. Ya, friend, tahu friend ya? Ya, itu dah. Banyak kali di prank. Kenapa? Dia ngomong, tetapi hidup tidak sesuai dengan firman Allah. Dan orang-orang yang tidak hidup sesuai dengan firman Allah seringkali berkata sok-sok hebat. Tapi orang-orang yang berada dalam Tuhan, yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, akan terus merendahkan hati. Dan kalaupun dia berkata, itu karena ada satu makna yang akan ditekankannya, atau ada satu hal yang akan disampaikannya, bukan untuk mencari pujian kepada manusia, tapi mencari pujian dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Pendeta, apapun yang terjadi,
saya akan tetap ada di sisi Pak Pendeta. Mantap kan? Kita hanya bisa nangis di tengah-tengah penderitaan kita, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah apa yang di tengah-tengah apa istilahnya bukan apa tekanan yang begitu luar biasa. Ada orang yang berkata, aku bersama dengan engkau. Wah, itu luar biasa. Apapun yang terjadi, tapi justru dia yang meninggalkan. Sama seperti Petrus meninggalkan Yesus, tidak mengakui Yesus. Jadi nggak usah heran. Ini bapak-bapak yang sering saya ajak pelayanan. Ya. Pak Pendeta, betul, saya berterima kasih setelah saya mengenal Yesus ini. Wah, luar biasa. Hebat Tuhan itu. Tapi nyatanya tergoda karena wanita. Itulah manusia. Jadi berhati-hati, walaupun Tuhan berikan kita kasih karunia, terima kita, kehendak kita akan membawa kita kemana? Kepada kehendak Allah, melakukan kehendak Allah, atau melakukan kehendak dunia. Terimanya dunia ini. Kehendak dunia ini. Kita tidak bisa bermain-main di situ, dan itu sebabnya kita perlu merangkulkan atau perlu menyerahkan diri kepada Allah dalam segala kerendahan hati kita kepada Tuhan. Tidak main-main, tidak main-main. Jadi yang kedua kata saya coba bacakan Yohanes 15 ayat yang ke-16. Jadi pemilihan itu tindakan kedaulatan Allah sepenuhnya ya. Jadi tidak ada yang dapat mengintervensi. Siapapun pejabat, siapapun itu, atau presiden atau raja, tidak dapat mengintervensi keselamatan. Tidak ada bisa menyuap dengan memberi uang. Tidak melakukan hal itu. Bukan karena kita memberikan kepada fakir miskin janda-janda, menolong orang-orang yang susah, menolong orang-orang yang kena bencana, menolong orang-orang yang papah, tetapi keselamatan itu bukan karena kita memberi, karena kita baik, bukan. Tapi itu karena anugerah yang memang kalau kita sudah menerimanya, hal-hal yang baik itu sebagai ungkapan syukur kita, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan buat hal yang mahal yang kita miliki ini. Ya. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan melakukan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Iya, bukan aku yang memilih kamu. Bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Supaya kita ini menghasilkan buah, dan buah kita itu tepat. Jadi jangan bilang, oh, nggak ada itu. Ketika Adam berdosa, Adam bersembunyi. Allah tidak bercerita soal Adam ini, kalau kau sudah berdosa kau sembunyi, enggak. Karena dalam rancangan Allah tidak ada Adam itu akan berdosa. Tapi setan yang sudah jatuh atau yang dibuang itu ke bumi, itu menggoda Hawa. Lalu kemudian terjadilah dosa itu dengan mengambil pengetahuan, buah pengetahuan baik dan buruk. Akhirnya kita katakan mereka telanjang. Dan mereka mengambil dedaunan supaya menutupi aurat mereka. Lalu Tuhan datang jalan-jalan, sambil bersiul-siul, aku akan bertemu dengan anak-anakku di sini. Ya, tenanglah Tuhan itu. Lalu dia nggak ada. Biasanya di tempat pertemuan itu sudah ada mereka. Lalu ada, di mana engkau? Aku di sini Tuhan, aku sembunyi, aku Tuhan. Dari mana kau bisa tahu? Kau berpajang. Ya Tuhan, aku gagal. Tapi kan dia aku gagal itu.
Seharusnya bilang Tuhan aku gagal. Mungkin kalau dibilang gitu, mungkin Adam itu akan. Tapi kalau Adam bilang, ampuni aku Tuhan, ampuni dia, kita gak ada. Nah, saya bisa khotbah di hadapan Anda. Kalau dia minta ampun berdosa, aku tidak bersalah, gagal menyampaikan firman-Mu kepada pasangan yang Engkau anugerahkan ini. Ampuni saya Tuhan. Selesailah. Tapi Adam tak mengakui. Dia lemparkan kesalahan kepada si pasangannya. Pasangannya melemparkannya kepada ular. Dan akhirnya manusia dan ular bermusuhan. Aku akan menginjak kepalamu dengan kakiku. Dan aku akan menggigit tumitmu. Haleluya. Jadi kita sebagai manusia yang ditebus oleh Tuhan, yang sudah dipilih oleh Tuhan, jagalah. Ya, memang Adam gagal, tapi kita tidak boleh gagal. Kalau kita gagal, minta ampun sama Tuhan. Itu sebabnya saya katakan, Tuhan sudah menyediakan semuanya. Kalau engkau melakukan kejahatan, melakukan dosa, engkau minta ampun atas kejahatan dan dosamu, Tuhan akan menyucikan engkau kembali. Tapi jangan menjadi kebiasaan. Ya. Tapi kalau saya mau katakan, ikuti khotbah saya bagaimana peranan Roh Kudus pagi sore nanti, bagaimana peranan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus mengalir dalam setiap orang manusia. Bukan berarti saya maha sempurna, tidak. Tapi yang saya tahu bahwa Tuhan itu akan terus memberikan kita kekuatan untuk berjalan di jalan-jalan, di jalan kehendak. Dan Tuhan akan memampukan kita melalui kuasa Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita untuk kita berjalan dalam kehendak Allah. Itu sebabnya pentingnya kita dipenuhi oleh Roh Kudus dalam hidup. 9 buah Roh Kudus, salah satu adalah engratianya. Engratianya itu adalah pengendalian diri. Di mana kita dalam pengendalian diri ini, di mana kita betul-betul di dalam pengendalian diri yang dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan yang kedua dikatakan, Allah memilih kita untuk memberkati, memberi berkat surgawi. Berkat-berkat surgawi itu adalah eflugia itu eflugia, terus pneumatikos, itu bisa dibaca f atau f ya, tergantung huruf apa. Kalau itu F, itu biasanya disertai dengan huruf I, ya, kalau kita mau baca F, dengan L dan lain sebagainya, dan eflugia, dan ada beberapa, ya. Tapi saya sedang tidak mengangkat itu, tapi ada hal yang harus kita ikuti dari peraturan bahasa Yunani modern. Nah, jadi dikatakan di situ adalah eflugia, pneumatikos, and peace, ranios, and Christus. Jadi berkat-berkat rohani di dalam sorga oleh karena Kristus. Jadi kita tidak bisa menerima berkat daripada Bapa itu kalau kita tidak percaya kepada Yesus. Kita tidak bisa menerima berkat rohani itu kalau kita tidak menerima hal yang indah dari Tuhan itu. Kasih karunia, anugerah, grace, ya, eleosnya Tuhan, belas kasihan Tuhan akan senantiasa menyertai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia. Artinya itu selalu ada menyertai kita. Di mana kebajikannya, kuasa menyelamatkannya, dan itu akan terus diberikan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau Erestos itu berkenan, atau Evarestos. Nah, jadi kita sebagai orang percaya,
menerima segala apa berkat-berkat rohani ini, itu bukan karena kerja keras kita. Kita bisa berjuang dari bawah sampai kepada puncak dalam organisasi misalnya, ya, dari mulai anggota dapat posisi ketua daerah, pimpinan pusat dan lain sebagainya. Itu bisa karena kita belajar atau memperoleh jabatan. Kita rajin, kita melakukan yang terbaik, melakukan terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi baru yang kreatif, dan itu akan membuat atasan kita bisa membawa kita jenjang lebih tinggi. Mungkin akan jauh lebih tinggi dari atasan kita kelak. Sama dengan para jenderal itu kan begitu. Begitu luar biasanya, dan kemudian ya sampai kepada puncak, yaitu menjadi jenderal, dan yang paling di dalam angkatan itu menjadi panglima ABRI. Mantap itu kan, itu luar biasa itu kalau sampai ke panglima ABRI. Bayangkan dari berapa generasi mereka, ya, setelah puluhan tahun, itu hasil kerja keras mereka. Mereka bisa berjuang mencapai sasaran itu. Itu kalau hal-hal duniawi, atau orang-orang yang berusaha, ya, yang dari miskin kepada kemudian kerja keras, siang dibuat malam, dibuat siang, aktifnya 24 jam, ya, walaupun dia bukan sendiri, mungkin dengan teman-temannya, hanya untuk membangun kerajaan bisnis mereka, ya, seperti Alfamart, ya, orangnya enak-enak tidur, tapi orang terus mencarikan dia sesuatu, ya, itu istilahnya, itu namanya bijak pintar, ya. Dia tinggal menikmati hasilnya, tetapi dia memang ya siap menanggung risiko apapun dari segala apa yang diperbuatnya itu. Misalnya kalau ada orang-orang yang berbuat curang, itu kan, itu sebabnya perlunya dipantau terus-menerus, jangan dibiarkan. Dan saya melihat orang-orang hebat yang hanya mengatakan hanya beberapa jam, yang punya usaha, belum sampai seperti kalau Indomaret sama Alfamart itu kan sudah punya badan-badan pemeriksanya sendiri. Kalau bagaimana orang-orang yang belum punya itu, mereka masih menguasakan sendiri, masih memeriksanya sendiri. Itu ada orang hanya berkata sama saya, Pak Pendeta enak, masih bisa tidur, mau jam berapa? Saya ingin 3-4 jam itu kalau bisa tidur udah luar biasa. Sebelum tidur saya harus menghitung dulu apa laporan mereka ini benar atau tidak. Saya bilang, kenapa lelah? Ya percayakan aja kepada orang yang bisa dipercayakan. Ya, tapi memang harus dikontrol. Tapi kalau tiap hari begitu, nah itu menyiksa diri namanya. Kalau saya nggak mau seperti itu, Pak, saya bilang, harus bijak. Alat-alat sudah canggih sekarang. Tapi pantauan. Makanya yang paling hebat itu Walmart itu, di mana di seluruh dunia dengan satelit dia memantau. Itu hebatnya. Nah, itu ya, di berbagai negara. Tapi sekarang saya tidak tahu apakah masih itu Walmart itu. Jadi di bawah Walton itu dia pantau dari tiap pagi, dia sapa orang-orang. Mantap itu. Dia pantau, semua kan bisa terbuka karena semua ada terhubung dengan pusat. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintahnya. Jadi harus ada orang-orang hebat di situ yang memantau perjalanan keuangan negara ini. Nah, kalau usaha seperti itu aja bisa dipantau, apalagi keuangan negara. Sudah jelas berapa uang negara, berapa digunakan, kemana saja digunakan, dan benarkah itu digunakan untuk itu. Bisa dicek,
check and recheck. Itu upaya manusia bisa mencapai sesuatu yang maksimal. Tapi kalau untuk mencapai berkat-berkat rohani ini, katakanlah kesejahteraan, damai sejahtera Tuhan, dan kemudian kedamaian hidup, Anda nggak akan pernah peroleh itu. Dari kerja keras apa Anda pun, dari perenungan yang paling dalam apapun, kalau Anda tidak mengenal Bapa, Anak, dan Roh Kudus, semua akan menjadi sia-sia. Kita sebelum mengenal Yesus, kita berguru sana sini, cari ilmu sana sini, berguru kemana kita suka. Latihan di tengah malam, sampai akhir hari ini juga saya menggunakan latihan saya di tengah malam. Kadang-kadang di masa-masa haduan puasa ini tengah malam, ya. Tapi itu dari sejak remaja SMP saya sudah melakukan itu. Bayangkan jam 10 baru kita berangkat dari rumah, nanti kira-kira jam setengah 11 sampai tempat dia karena kita jalan sekalian lari. Kita nggak diperbolehkan harus untuk melatih foto-foto, melatih semua. Dan yang bayangkan saja masa itu. Dan cahaya lampu pun hanya sedikit. Kadang-kadang hanya menggunakan cahaya bulan. Karena pada waktu itu kan ya belum ada perguruan resmi. Tetapi yang mau saya katakan adalah bahwa semua sia-sia. Kita bukannya tambah baik, tambah melunjak. Saya masih ingat mau minta sesuatu kepada orang hebat, ya, orang hebat. Dia minta 3 kepala ekor sapi. Wah, apa dah? Kita masih remaja. Ya. Karena kita tahu bahwa dia seringkali melakukan ya seperti orang Batak itu. Jangan pikir orang Batak nggak hebat, dia punya ilmu peringan tubuh. Ya, tetapi itu hanya di masa lalu, karena kita tidak menemukan sesuatu yang real dalam hidup kita. Sampai kita 1 Maret 1987 betul-betul kita mengalami transformasi. Jadi bisa Anda bayangkan bahwa kedamaian tidak pernah diperoleh dengan Anda punya ilmu, punya kanuragan tingkat tinggi. Tidak ada itu. Tidak ada yang bisa memberikan kedamaian. Hanya Tuhan Yesus yang memberikan kedamaian sejati. Dan itulah berkat-berkat surgawi yang tidak diberikan oleh dunia ini. Anda bisa mencapai sesuatu yang luar biasa di luar sana dengan upaya kerja keras Anda. Tapi bukan berarti Allah tidak memberkati kita, bukan berarti Allah membiarkan kita hanya nikmati. Bahkan kepada orang Israel dikatakan, kalau aku membuat engkau bertambah kaya, mempunyai rumah-rumah di sana sini, mempunyai emas yang banyak dan mempunyai ladang-ladang di sana sini, jangan engkau berkata sombong, ternakmu, kambing dombamu, untamu, karena itu kan diukur dengan itu kekayaan. Karena belum ada mobil waktu itu, belum ada si Kawasaki, belum ada si Ford waktu itu, ya, belum ada si Honda, belum ada si Toyota. Ya. Tapi mereka diberkati oleh Tuhan. Tapi dikatakan oleh Tuhan, kalau engkau
menikmati semua itu. Jangan bilang itu hasil usahaku, hasil kerja kerasku. Lihat itu tuh, Nebukadnezar. Tuhan mengangkat dia untuk menjadi alatnya, walaupun dia tidak percaya untuk menggenapi kebenaran firman Allah. Tapi karena dia sombong, dibuang Tuhan ke menjadi apa itu, seperti burung raja hidup panjang, sedang makanannya juga yang tidak menyenangkan. Rumput-rumput itu karena kesombongan. Herodes karena angkuhnya, merasa dia menjadi pemilik kehidupan semua manusia. Nah, karena sombongnya ditampar oleh mereka, mati. Jadi jangan, makanya kita katakan kesombongan mendahului kehancuran. Jadi jangan, kita itu sebagai orang yang menerima berkat-berkat Allah secara rohani, bukan berarti Allah tidak memberkati kita secara jasmani. Tuhan memberikan. Makanya Salom Tuhan itu, saya mau katakan, Salom Tuhan itu ada 4 kata. Yang pertama itu peace, damai sejahtera. Yang kedua itu welfare, kesejahteraan. Jadi kalau ada welfare, kesejahteraan Allah, yang ketiga itu ada completeness, kesempurnaan. Dan yang keempat itu adalah health, kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Supaya ada keseimbangan, kau diberkati, engkau tidak sombong, engkau diberkati, bisa menjadi saluran berkat, engkau mendapatkan berkat-berkat rohani atau berkat jasmani, engkau bisa menyalurkannya kepada orang lain. Karena kata Alkitab tadi di atas bahwa bukan aku yang memilih engkau, bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Supaya engkau berbuah, kita menjadi saksi, menjadi terang. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan tidak menjadi terangnya Tuhan, tidak menjadi garamnya Tuhan, bahaya itu. Nah, yang terakhir kata Alkitab, tujuan dari pemilihan Allah. Jadi, kalau mau saya katakan 3 tujuan sebenarnya, tetapi saya tidak ingin mengatakan tujuan, yaitu tindakan penyelamatan. Pemilihan itu dilakukan penyelamatan juga. Yang kedua untuk menerima berkat dan tujuan. Yang ketiga adalah tujuan dari pemilihan Allah. Apa tujuannya? Dikatakan supaya kita, sebagaimana di dalam Alkitab dikatakan Aius, ya, Aius, kudus, dan kemudian Kei, Amomus, Katenotion, Apton, dan Agapi. Jadi Amomus itu saya sudah katakan tadi, without blameless, without blame, lalu faultless, tanpa cacat atau sempurna, atau satu lagi unblameable, ya, unblameable, tidak dapat dipersalahkan. Kalau Allah yang membela, ya, makanya kita akan tetap bebas. Karena tujuan Allah memang itu. Dan terakhirnya itu adalah bagaimanapun setan mau mendakwa kita, kalau karena Yesus yang sudah membela kita, kita akan lulus. Ya. Yang penting kita terus percaya kepada Dia, mengikuti. Nah, kudus maksudnya Aios itu, atau Aios ini itu holiness. Holiness itu kekudusan. Aios dari kata hagia, ayat. Nah, tapi orang sering katakan hagios, ya. Karena ada rough breathing. Kalau dalam kita waktu belajar di sekolah itu sering ada rough breathing dan soft breathing, ya. Kalau yang rough, yang kasar itu menjadi ho, menjadi kalau o di atas ada rough breathingnya, itu berarti baca ho. Kalau tidak ada begini smooth breathing,
itu berarti tidak dibaca. Ya. Kalau A dia tetap A. Nah, tetapi saya tidak mengikuti pola itu, saya mengikuti pola Yunani modern. Ya. Saya sudah sebenarnya pernah menanyakan itu kepada pakar, kenapa harus seperti itu? Karena tujuannya hanya eksegesis katanya. Jadi kalau hanya eksegesis, ya yang penting orang bisa mengerti bahasa itu. Gitu. Tapi saya seringkali katakan kalau bahasa itu, yang penting adalah pronunciation-nya benar. Satu kata lebih baik dari 1000 kata, tapi pronunciation-nya nggak benar, itu bahaya. Jadi kalau pronunciation-nya benar, satu kata itu lebih penting. Berarti hal yang baik yang kita lakukan. Karena firman Allah mengajar dengan benar. Ya. Oke, jadi Ayus atau kudus di hadapan Tuhan. Nah, seperti yang dikatakan itu. Dan juga tidak bercacat. Ya, sebagaimana without blame, without blameless, tanpa cacat, faultless, tak ada cacatnya, sempurna, unblameable, tidak dapat disalahkan. Artinya begini, bahwa Allah itu membuat juga kudus itu juga dikatakan berbeda, ya, berbeda. Jadi kita berbeda dengan dunia ini. Ada pemisahan juga di situ. Jadi kalau bilang kudus, ada perbedaan antara dunia dengan kita. Ada pemisahan antara kita dan dunia. Jadi itu kita disebut kudus. Atau ada pemisah antara kita dan dosa. Kita tidak bisa hidup serampangan. Dosa iya, maling iya, mencuri iya, dusta iya, itu bukan kudus. Kotor itu. Tapi kalau kita kudus itu terpisah. Kita ini orang-orang yang terpisah dari dunia, dari dosa, dari kejahatan, dari segala apapun. Kita berbeda dengan dunia ini. Kalau berbeda, tentu kita tidak, dunia lakukan menipu, kita nggak menipu. Ini ada banyak orang percaya, tapi juga itu menipu. Saya sudah sering kali ditipu orang, tapi nggak kapok-kapok. Karena bagi saya, ya rasanya ingin menolong orang, tapi kadang-kadang orang membantu kita. Yang saya temui lagi yang paling parah, ya. Yang paling parah ini, udah kita tolong, dimusuhin. Tujuan kita itu untuk memberkati mereka, agar mereka, saya tidak terbiasa untuk memberikan, apa itu istilahnya, 1-2 kali bolehlah, pemberian. Biasanya saya masuk ke apa yang mereka butuhkan, dan mereka harus bisa hidup dengan itu. Walau saya jadi korban, nggak apa-apa. Tapi yang menyakitkan itu, kalau kita nggak percaya Yesus, wah bahaya itu. Makanya tadi saya katakan, agapinya Tuhan itu, walaupun orang sudah kita tolong, walaupun orang sudah kita buat baik, tapi kita di penutupnya, kita harus tetap berbuat baik. Makanya kalau saya pergi ke satu tempat di pantai sana, kalau saya minum kopi bersama teman-teman, kalau di tempat yang apa ini, nggak usah Pak Pendeta, nggak usah bayar. Enggak, saya nggak terbiasa nggak bayar. Sebenarnya itu selintingan. Ada yang jual soto juga. Tapi kalau yang jual soto itu, kalau saya ada di situ, dia langsung pergi. Suaminya yang apa? Ya. Tapi mau bilang apa? Dan ya itulah manusia. Ditolong bukan mau dia merdeka, tapi mau enaknya tadi. Yang lebih apa itu? Saya sudah bilang besok saya ambil ini showcase-nya. Ya Pak Pendeta. Ya udah besok kita ke sana sudah dijual.
Ada banyak kali perbuatan-perbuatan orang yang kita tolong, bukannya mereka menyadari bagaimana tanggung jawab. Kalau kita kan ditolong, ada rasa sungkan, tanggung jawab yang besar. Saya pernah ditolong orang tua oleh seseorang, dan itu sampai hari ini bisa bertahan. Apa yang diberikan sampai hari ini. Sementara orang yang kita modali, yang kita kasih modal gratis tanpa apapun, tanpa jaminan apapun, bahkan kita kasih alat HP supaya mereka bisa kita hubungkan agak jauh, supaya kalau dia sekalian kita bisa ya sambil menikmati suasana kampung untuk bisa datang kepada mereka. Dan apa ya dikatakan sama istri saya, aku tak kenal kamu. Itulah pola-pola orang dunia. Tapi kita tidak boleh seperti itu. Nggak boleh. Kita harus melakukan yang baik, walaupun sakit. Satu contoh yang sakit itu ya. Orang menjarah, kita tidak keluar baju di badan. Lalu kemudian beberapa bulan kemudian mereka datang kemari, minta pertolongan. Tidak ada baju, tidak ada uang, tidak ada uang berhari lebaran. Saya katakan pada istri saya, walaupun tidak banyak-banyak, tetapi saya mengerti arti sebuah kesulitan karena saya mengalami kesulitan. Lalu kemudian saya memberikan baju yang belum saya pakai, yang baru, terus saya kasihkan sama. Dan saya melihat tetesan air mata. Saya tahu bahwa karena saya melihat apa yang mereka itu orang yang berbuat. Lalu kemudian dia menangis, saya katakan saya sudah memaafkan kamu. Dan kemudian dia pulang. Dan saya tidak pernah lagi lihat. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita yang perlu kita berbeda dengan orang. Kalau orang dunia, kalau kamu jahat, aku tambah jahat kepada. Kalau engkau baik, aku tambah baik kepada. Tapi orang-orang percaya kamu jahat, aku tetap baik kepada. Karena apa? Ada agati. Itu sebabnya saya katakan agatinya Tuhan itu sangat sulit. Tapi bukan tidak mudah, karena Roh Kudus akan menolong kita, Yesus akan menolong kita untuk melakukan. Ya, kemudian tujuan yang kemudian adalah kita tak bercacat, amomus, dari kata amomos, ya, kata amomos itu without blame, tanpa salah. Jadi tujuan daripada Tuhan memilih kita untuk memberikan pertama supaya kita sadar konsep pilihannya itu jatuh pada kita, dan kemudian kita juga menerima segala kebaikan Tuhan itu dan menerima berkat-berkat Tuhan, dan kemudian kita supaya semua hal yang sudah kita terima tadi dapat bertahan dan sampai pada kehidupan yang kekal. Itu dia mau supaya kita terus berbeda dengan orang-orang dunia, atau tak bercacat, atau amomus kata firman Allah, kata katenopion akto en agapi. Jadi di hadapan, kata nopion itu di hadapan, akto itu nya atau dia, en karena agapi, karena kasihnya. Jadi kita tak bercacat, tak bercela, tak bersalah, sempurna, ya, tak dapat disalahkan oleh karena Kristus. Ingat itu, oleh karena Kristus. Tidak ada oleh karena Kristus. Jadi kalau engkau bisa dibenarkan, itu bukan karena hebatmu. Ingat itu. Saya mau katakan sekali lagi, oleh karena Kristus, ya, and Kristus. Jadi oleh karena orang agapi oleh karena kasih. Jadi kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita
memampukan kita terus bertahan di dalam kekudusan. Karena apa? Alkitab sudah katakan, hendaklah kamu kudus sama seperti Bapamu adalah kudus. Kudus ayat 1 ayat 16 ayat 15. Hendaklah kamu kudus dalam segala perbuatan, ya, karena Allah itu adalah kudus. Ayat 5 Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Jadi kita hendaklah sempurna. Dan kita tahu Roma 12 ayat yang pertama, by the mercies of God I beseech you, oleh karena kemurahan Tuhan aku minta kepadamu, present your body as living sacrifice, holy acceptable to God, which is your reasonable service. Jadi supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Do not be conformed to this world, dan jangan menyesuaikan diri dengan dunia ini. Ya, jangan meneladani dunia, itu tidak boleh meneladani dunia. Be transformed by the renewing of your mind. Tetapi berubah oleh pembaharuan dunia, that you may prove what is the good, apa yang baik, supaya engkau dapat membuktikan, dapat membedakan apa yang baik, acceptable, yang berkenan, perfect will of God, hendak Allah yang sempurna. Kalau dalam bahasa Yunani-nya yang masih saya ingat itu ada agathos, aios, telima atau teo, lalu kemudian telio, sempurna. Ya, jadi ya kita semoga dalam terpilihnya kita bagi Allah tidak membuat kita sombong, terpilihnya bagi Allah membuat kita semakin rendah hati dan terus waspada dengan hidup ini, karena dunia ini akan terus menggoda kita, setan akan terus menggoda kita, dan seluruh antek-anteknya akan menggoda kita, bahkan orang-orang di sekitar kita ya, bisa menggoda kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, teman-teman kita bisa menggoda kita untuk keluar daripada firman Allah, untuk keluar dari kehendak Allah. Tapi contoh, walaupun Musa tidak kehilangan keselamatan, tetapi dia kehilangan kesempatan untuk melihat tanah perjanjian oleh karena amarah yang memuncak, yang karena orang Israel yang bebal, ya, mereka keras hati, tegak tengkuk, keras kepala, itulah mereka ini. Dan Alkitab yang mengatakan di depan saya, dan juga kita tahu bahwa Musa pada akhirnya tidak sampai ke tanah perjanjian. Betapa mengerikan sebenarnya. Musa hanya melakukan kesalahan satu kali, tapi vonis Tuhan begitu. Karena Alkitab saya baca dikatakan, karena engkau telah melanggar kemuliaanku. Berhati-hatilah dalam ini, supaya kita tidak tertinggal. Mungkin kita tidak terhilang keselamatan kita, tetapi kita tidak dapat melakukan hal-hal yang jauh lebih besar oleh karena Tuhan telah menyatakan peace. Dan saya berharap kita adalah orang-orang yang sampai pada masa tua kita menjadi tumbuh segar dan kita tetap berbuah, menghasilkan, supaya apa? Kita tetap memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, karena Dia telah memilih kita, mulai ada dari masa remaja, ada dari masa pemuda, saya seperti saya masa pemuda, dan ada yang masa kanak-kanak dan lain sebagainya. Ada yang sudah tua, apapun itu, persembahkanlah hidupmu sebagai mana yang diharapkan oleh Tuhan, sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah, karena kita adalah orang-orang pilihan dan orang-orang yang sudah terpilih bagi Allah. Semoga kita dapat mempertahankan sampai kita bermuka dengan Dia. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami orang-orang terpilih bagi-Mu akan terus mempertahankan diri untuk tetap tinggal dalam pilihan itu dengan melakukan apa yang Kau kehendaki dan Engkau yang menolongkan. Terima kasih. Kami percaya kepada-Mu bahwa apa yang Kau lakukan bagi kami
mata-mata kami kasih dan kami terima kasih. Dan bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami tahu bangsa kami tidak sedang baik-baik saja, tapi apapun upaya pemerintah kami untuk menangani seluruh keberadaan ekonomi bangsa kami doakan dan kami mohon juga pemerintah tidak melihat orang-orang yang serakah, orang-orang para pejabat-pejabat yang serakah, yang menyalahgunakan kedudukan mereka, posisi mereka demi kepentingan mereka dan kroni-kroni mereka, Tuhan, sehingga Presiden diberikan keberanian untuk mengambil keputusan menindak orang-orang yang terlibat dalam hal-hal kejahatan, dan supaya bangsa ini tidak menderita oleh karena perbuatan-perbuatan mereka. Kami tahu apa artinya 300 triliun, kami tahu artinya apa artinya 8 triliun, kami tahu apa artinya 6 triliun, kami tahu itu Tuhan betapa membawa dampak kalau itu dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat atau membangun keahlian-keahlian bagi masyarakat yang tidak mampu untuk memiliki kemampuan yang mereka yang bisa mereka jual. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Dan itulah sebabnya Kau berikan keberanian bagi Presiden kami untuk menindak orang-orang yang serakah, Tuhan Bapak di surga. Dan kami juga berdoa tindakan-tindakan pemerintah dalam melaksanakan tugas mereka, dalam khususnya janji politik mereka memberi makan siang bagi orang-orang. Kami doakan supaya semuanya berdampak bagi masyarakat. Walaupun kami tahu Tuhan itu akan terus memperhatikan rakyat, karena apapun itu akan tetap melibatkan rakyat melalui APBN di mana mungkin dengan mengambil pajak, meningkatkan pajak dan lain sebagainya, dengan meningkatnya pajak akan meningkatnya harga-harga barang dan lain sebagainya, dan akan tetap berimbas kepada orang-orang yang ada di bawah. Dan doa kami kepada kiranya pemerintah kami menjadi bijak, karena kekayaan sumber daya yang ada, kami cukup kaya Tuhan Bapa di surga. Kami punya resources tambang, kami punya pertanian, perkebunan, kami punya hasil laut, kami punya peternakan, dan kami punya kekayaan alam yang begitu luar biasa, hasil bumi yang begitu luar biasa. Tapi karena salah mengelola oleh karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kami bisa bayangkan kalau satu orang dapat korupsi 300 triliun, betapa lemahnya pengawasan di bangsa kami ini dalam hal seperti itu. Dan itulah sebabnya kami mau Tuhan bangsa kami dikelola dengan baik oleh orang-orang hebat, oleh orang-orang yang tidak serakah Bapa di surga, oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga berdampak bagi ekonomi. Karena bangsa ini konstitusinya sudah menjamin bahwa orang-orang hasil bumi, hasil tambang, hasil apapun itu adalah digunakan untuk sebesar-besarnya dalam kepentingan masyarakat, bukan kepentingan para pejabat. Dan terima kasih Bapak di surga, kiranya Tuhan tolong, dan kami juga berdoa buat lantikan para gubernur, para wali kota seluruh termasuk di daerah kami ini Tuhan. Kami akan mengalami pelantikan gubernur baru kami atau wali kota petahana. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan sehingga boleh berjalan dengan baik, dan nama kami puji kami muliakan. Terima kasih, kami tetap percaya kepadamu Tuhan yang akan menolong para pejabat negeri kami ini melakukan yang terbaik, melakukan terobosan-terobosan yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Dan kami juga melihat Tuhan Bapa di surga, konsep di daerah kami Ampanan ini, kami mendengarkan keluhan-keluhan mereka, tapi kami tidak dapat berbuat. Tetapi kiranya pemerintah kami dapat berbuat bijak untuk itu, bukan hanya sekedar mengikuti kemauan mereka, tapi mereka bisa memikirkan mungkin apa hal yang diminta oleh para pedagang-pedagang yang ada di situ, sehingga tidak merusak pemandangan yang ada. Dan kami doakan semuanya sehingga semua berjalan dengan baik, sehingga membawa dampak bagi kota tua ini Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa bagi gereja Tuhan dimanapun ada, rekan kami, sahabat kami yang lain, Tuhan memberkati mereka di dalam nama Yesus. Dan yang sakit Tuhan, dalam nama Yesus, sakit apapun engkau, percayalah bahwa Tuhan mampu menolong engkau. Dan angkat dan arahkan tangan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita
aku perintahkan dalam nama keluar, dan oleh tubuh Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih. Dan bagi engkau yang memerlukan pertolongan dari Tuhan, angkat kedua belah tangan. Tuhan lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada pertolongan yang diarahkan kepada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Allah yang akan menolong mereka, berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada, dan terpujilah engkau. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Orang-orang muda, Tuhan tetap kontrol kendalikan mereka supaya mereka tetap melakukan yang baik dalam hidup mereka. Mereka bukan hanya mencari pekerjaan, tapi mereka bisa menjadi orang-orang yang terlatih di dalam keilmuan mereka. Itulah sebabnya pentingnya belajar di Bapa di surga, sehingga mereka mampu menerapkan ilmu-ilmu mereka di tengah-tengah masyarakat. Dan ketika mereka gagal menerapkan ilmu-ilmu mereka di tengah masyarakat, maka mereka akan menjadi batu contohan, menjadi orang-orang yang tidak dapat diandalkan. Dan kami berdoa kepadamu supaya mereka terus menggali diri mereka, mengembangkan diri mereka untuk mencapai kemaksimalan mereka. Tidak ada kata yang terlambat, Tuhan. Kalau manusia mau mengubah diri mereka dengan kekuatan Tuhan, dengan kemampuan yang Tuhan berikan, mereka bisa. Dan itulah sebabnya kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang sekolah, yang Tuhan memberkati, yang boleh sempat hadir bersama-sama dengan kami, Tuhan juga memberkati. Terima kasih yang di luar sana juga, Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Biarlah kekuatan Tuhan senantiasa menyertai. Terima kasih, kami bersyukur dalam amin. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus di tengah Bapa dalam surga. Persekutuan kuasa Roh Kudus terus akan menopang, meneguhkan, mampukan kita untuk melakukan yang terbaik, dan sehingga pilihan Tuhan yang sudah jatuh kepada kita akan tetap kita pertahankan sampai bertemu dengan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus.